Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revita Trenisha dengan NPM 10117138 di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan mempresentasikan dari artikel penelitian saya yang berjudul Kepatuhan Terapi Kelasi Besi berdasarkan kadar ferritin pada pasien thalassemia di RSUD Samsudin Asa Kota Sukabumi. Dengan latar belakang, thalassemia merupakan kondisi genetik yang mempengaruhi darah manusia yang dikenal juga sebagai kelainan hemoglobin ataupun hemoglobinopati, di mana gangguan hemoglobin termasuk thalassemia sendiri merupakan masalah internasional. Sekitar 7% dari populasi dunia merupakan pembawa kelainan hemoglobin yang parah, termasuk thalassemia sendiri. Setiap tahunnya ada sekitar 300.000 sampai 500.000 anak yang dilahirkan dengan kelainan dari hemoglobin. Di Pulau Jawa, angka pembawa sifat terbesarnya itu 5%, sedangkan untuk kelainan dari hemoglobinopati, pembawa sifat hemoglobin itu ditemukan sebesar 1,5 sampai 33%. Dan terbanyak itu dapat di Pulau Sumba. Pada akhir 2015 ditempatkan 2.881 orang pasien thalassemia atau setara dengan 42,8%. Di Jawa Barat dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebanyak 1.751 orang atau setara dengan 35%. Perawatan klinis thalassemia telah berhasil mengubah thalassemia yang dulunya merupakan penyakit fatal pada masa kanak-kanak menjadi penyakit kronis yang dapat dikelola dengan baik. Hal ini meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien dan juga kualitas hidup mereka. Pasien thalassemia akan membutuhkan transfusi darah seumur hidup secara teratur, sehingga timbunan besi itu dapat terjadi pada pasien thalassemia karena didapatkan dari transfusi berulang dan peningkatan dari penyerapan besi di sistem pencernaan yang berlebihan. Dimana untuk terapi kelasi sendiri itu bertujuan untuk mengurangi dari timbunan besi dalam tubuh sehingga mengurangi tingkat mobilitas dan mortalitas pada pasien thalassemia, sehingga kebutuhan dari terapi kelasi ini merupakan aspek penting dalam tata laksana penyakit thalassemia, di mana kepatuhan terapi kelasi sendiri berhubungan dengan tingkat mobilitas, mortalitas, pembiayaan kesehatan, dan juga kualitas hidup pada pasien thalassemia. Untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana gambaran kepatuhan terapi kelasi besi pada pasien thalassemia di RSUD Samsudin SH. Untuk tujuan penelitian itu merupakan mengetahui gambaran kepatuhan terapi kelasi besi pada pasien thalassemia di Rumah Sakit Samsudin SH. Lalu bisa manfaat penelitiannya. Dari manfaat ilmiah sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data untuk mengetahui dari frekuensi kepatuhan terapi kelasi besi pada pasien thalassemia di Rumah Sakit Samsudin SH Kota Sukabumi. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan dari kepedulian terhadap kepatuhan terapi pasien thalassemia terhadap terapi kelasi besi. Untuk manfaat praktis, dengan mengetahui gambaran kepatuhan dan keterpatuhan pada pasien thalassemia, klinisi dapat melakukan tata laksana yang baik dan juga untuk meningkatkan dari kepatuhan pasien thalassemia dalam menjalani terapi kelasi besi. Untuk subjek penelitian sendiri yaitu pasien thalassemia yang bergantung akan transfusi. Untuk populasi target yaitu semua pasien thalassemia di Rumah Sakit Kota Sukabumi. Untuk populasi terjangkau itu semua pasien thalassemia yang bergantung akan transfusi di Rumah Sakit Samsudin SH. Untuk studi penelitian dari kriteria inklusinya itu merupakan pasien thalassemia yang bergantung akan transfusi dan juga pasien thalassemia yang mendapatkan terapi kelasi besi. Untuk kriteria eksklusi yaitu pasien dengan infeksi akut dan kronis secara klinis dan juga pasien yang sudah diketahui menderita keganasan dan kadar ferritin yang tidak lengkap pada data medis. Lalu untuk teknik pengambilan dan ukuran sampel yaitu dengan total sampling, yaitu mengambil seluruh sampel berupa yang pasien yang terdiagnosis transfusi independen thalassemia di Rumah Sakit Samsudin SH Kota Sukabumi Jawa Barat, dan juga bahan penelitiannya itu yaitu bahan penelitian merupakan data sekunder yang diambil dari rekam medis di Rumah Sakit Samsudin SH. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional yang bertujuan untuk melihat gambaran kepatuhan terapi kelasi besi pada pasien thalassemia di RSUD Samsudin SH. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, dari pertama itu karakteristik subjek penelitian. Pada tabel tersebut diketahui pasien transfusi independen thalassemia di Rumah Sakit Samsudin SH Kota Sukabumi ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 75 pasien atau setara dengan 50,7%. Pada kelompok umur, sebagian besar itu berusia pada kelompok umur 6 sampai 11 tahun atau sebanyak 51 orang atau setara dengan 34,5%. Untuk distribusi frekuensi kadar ferritin pada penderita thalassemia, dari tabel tersebut terdapat ada rata-rata kadar ferritin itu sebesar 4.607,79 dengan nilai minimum 111,77 dan maksimumnya itu 19.645,08. Lalu untuk distribusi tingkat kepatuhan terapi kelasi besi berdasarkan kadar ferritin pada penderita thalassemia pada tabel berikut menunjukkan bahwa sebagian besar pasien tidak patut melakukan terapi kelasi besi atau setara sebanyak 93 orang atau setara dengan 63,52% dengan kadar ferritin lebih dari 2.500. Lalu untuk distribusi frekuensi kadar ferritin berdasarkan jenis kelamin,
Pada tabel berikut didapatkan bahwa, kadar ferritin lebih dari 2.500 lebih banyak terdapat pada, pasien talasemia perempuan daripada laki-laki, yaitu sebanyak 49 pasien atau setara dengan 52,69%. Lalu, untuk distribusi frekuensi kadar ferritin berdasarkan usia, pada tabel berikut diketahui bahwa 51 orang pasien berusia 6 sampai 11 tahun, sebanyak 42 pasien atau setara dengan 45,16% dengan kadar ferritin lebih dari 2.500. Untuk simpulan umum, sebagian besar kadar ferritin pasien talasemia itu tidak patuh, yaitu dengan kadar ferritin lebih dari 2.500. Dengan simpulan khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 63,52% pasien talasemia di RSUD Samsudin SH yang tidak patuh dalam menjalani terapi kelasi besi dengan kadar ferritin lebih dari 2.500. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi saya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.